Kedepannya mungkin Bung Adnan, orang boleh tidak setuju dengan saya, tapi nggak apa-apa saya menyampaikan di forum ini. Kita harus punya tradisi. Indonesia harus punya tradisi bisa menghadirkan dan bisa membawa mantan presiden ke meja persidangan. Kenapa ini harus menjadi tradisi, harus menjadi contoh? Karena selama ini kita tidak punya tradisi, kita tidak punya contoh membawa presiden kita ke meja persidangan, padahal nyata-nyata presiden itu misalnya sudah melakukan pelanggaran ketika dia masih menjabat. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 stagnan. Di skor 34 sama dengan tahun lalu juga 34. Kalau dihitung selama pemerintahan Jokowi, pada 2014 Jokowi juga sebenarnya membawa legasi skor 34. Jadi selama sekitar 9 tahun pemerintahan Jokowi, kita nggak naik skor. Ya. Tetap 34 sampai akhir jabatannya. Nah, untuk berbincang soal ini, kita sudah kehadiran tamu istimewa, sahabat Bung Abraham Samad, Ketua KPK termuda yang pernah kita punya. Karena Ketua KPK sebelumnya itu tua-tua. Nah, yang pernah kita punya yang paling muda ini. Ya, gimana Bang? Muda tapi tidak melanggar konstitusi. Muda tapi tidak melanggar konstitusi. Dan itu yang penting. Punya paman di MK ya? Karena nggak punya paman ya. Nah, benar. Kita memanggil Bung Abraham Samad itu biasanya Bang AS. Ya. Bang AS, Abraham Samad. Nah, di KPK, di jajaran pimpinannya memang suka disingkat. Ada Pak Busro Mukodas, ya Pak BM gitu. Ada Bambang Wijoyanto, Mas BW gitu ya. Nah, ini juga Adnan Pandu Praja, APP gitu. Ya. Tapi ini hanya di era-era Bung AS saja ya, singkatan-singkatan itu muncul ya. Sebelumnya juga kayaknya Bung Adnan. Oh, sebelumnya sudah ada juga. Ya. Oke. Bung Abraham Samad, gimana? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Cuman lagi hujan ya di luar. Ya, dari sejak semalam kita diguyur hujan. Di beberapa tempat juga masih banjir nih kelihatannya ya di area Jakarta. Nah, Bung Abraham Samad ini selain Ketua KPK, pada periode 2000 berapa ya? Saya agak lupa ini. 2011-2015 Bang. 2011 sampai 2015 dan juga menjadi salah satu korban kriminalisasi. Ya, jadi kita nggak sampai pada era itu. 12. Ya, kita keluar bersama Mas. Ya, dipaksa keluar dari KPK lewat upaya kriminalisasi bersama Mas BW juga ya? Ya, betul. Saat itu ya. Nah, sekarang Bang Abraham Samad ini juga punya channel YouTube, Abraham Samad Speak Up, ya. Jadi channelnya sangat terkenal. Jadi sahabat integritas yang belum subscribe, silahkan subscribe juga channelnya Bang Abraham Samad supaya kita bisa terus mendapatkan insight ya yang terbaru mengenai isu-isu anti korupsi dan tata kelola. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan IPK, saya di sesi ini ditemani oleh Mas Emerson Yunto dari Visi Integritas juga. Nanti Mas Emerson juga akan ikut tanya lah ya, menggali apa yang bisa disampaikan kepada Bang Abraham Samad. Nah, Bang Abraham Samad, kemarin itu rame Pak Agus Raharjo mengungkap Pak Jokowi itu pernah marah ke saya karena minta supaya proyek IKTP dihentikan penanganannya. Nah, di era Bang Abraham Samad, apakah ada juga situasi seperti itu sebenarnya di KPK, Bang? Kalau saya pribadi tidak pernah mengalami pribadi ya. Kemudian saya penasaran, jangan-jangan saya enggak, tapi komisioner lain pernah. Saya coba pernah tanya sama komisioner lain, katanya juga sepertinya jawabannya enggak pernah. Saya nggak tahu kalau
penyelidik dan penyidik. Jadi nanti Bang Adnan bisa podcast penyelidik-penyidik tanya apakah mereka pernah mendapatkan tekanan seperti Pak Agus Raharjo. Tapi yang pasti di zaman saya, seluruh komisioner plus penyelidik dan penyidik mendapat teror, ancaman, itu yang pasti. Bahkan kalau saya, Bang Adnan, setelah keluar dari KPK tahun 2016, saya sudah berhenti dari KPK, itu masih mendapatkan serangan. Berupa apa? Ketika tahun 2016, saya ke Makassar. Nah, ketika saya di Makassar, mobil saya dipakai menjemput anak saya yang sekolah tidak jauh dari rumah saya, di daerah Rawamangun. Menjemput anak saya yang masih SD pada saat itu, SMP ya. Dan ketika mobil saya menjemput anak saya, mungkin udah di tahun ini mobil saya ya. Jemput anak saya, pas keluar, anak saya udah naik di mobil, langsung dipepet oleh pengendara motor, dua pakai helm, dan memukul kaca mobil saya pakai palu-palu. Apa gitu. Tapi karena di depan Rawamangun di situ di sekolah ada namanya Al-Azhar, itu cukup ramai, maka orang itu diteriakin. Nah, gitu jadi dikejar. Jadi tidak sampai meneruskan niat-niatannya. Jadi baru 3 kali pukul ya. Tapi karena udah dikejar sama orang-orang di sekitaran situ, karena di sekolah itu ada juga satpam, jadi itu terhenti. Itu yang saya alami setelah tidak menjabat. Dan ini Bang Adnan bisa konfirmasi lewat Kabak Keamanan KPK. Karena pada saat itu walaupun saya tidak lagi menjabat sebagai komisioner, saya melaporkan sama Kabak Pengamanan KPK agar supaya mereka tahu bahwa walaupun saya di luar, keluarga saya masih mendapatkan teror dan ancaman. Dan ketika itu kabaknya menelpon saya, menanyakan, kebetulan saya masih di Makassar, apakah peristiwa ini mau dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian? Saya bilang sama kabak keamanannya pada saat itu, Bang Adnan bilang, terserah Bapak, mau dilanjutkan atau tidak, terserah. Saya udah pasrah karena saya tidak terlalu yakin kalau ini dilaporkan kepada pihak kepolisian akan ada hasil yang maksimal. Begitu kira-kira. Ini sebenarnya menggambarkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu terjal sekali ya. Hambatannya juga banyak, tantangannya besar. Selain Bang Abraham Samad, kita juga sudah tahu bagaimana Bang Novel ya, Baswedan juga disiram matanya dengan air keras sehingga harus sampai hari ini menjalani perawatan yang intens ya supaya bisa mengembalikan kemampuan melihatnya. Itu di luar kasus-kasus lain yang dialami oleh masyarakat sipil juga, para wartawan gitu ya, yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah atau penguasa. Nah, Bang, ini soal IPK ya, yang baru dilansir oleh TI kemarin, skor kita itu 34, stagnan, tapi sebenarnya secara ranking kita itu turun. Oke. Dari ranking dunianya kita turun, skornya stagnan. Nah, apa catatan Bang Abraham Samad terkait dengan IPK kita yang terakhir ini? Kenapa kok stagnan? Apa kira-kira yang menjadikan IPK kita ini nggak maju? Saya menduga-duga ya, berdasarkan analisis keilmuan saya, faktor pertama adalah adanya pelemahan KPK lewat revisi undang-undang. Jadi revisi undang-undang tahun 2019 yang melahirkan undang-undang KPK baru, itu sebenarnya justru melemahkan pemberantasan korupsi, Bang. Kenapa saya katakan melemahkan pemberantasan korupsi? Karena dari berbagai pasal, mungkin Bang Adnan juga lebih tahu, Emerson, yang saya coba baca, saya tidak menemukan satu alasan pun yang bisa saya simpulkan bahwa undang-undang itu justru lebih menguatkan pemberantasan korupsi dari sebelumnya. Saya tidak menemukan. Mungkin kalau Bang Adnan menemukan, tolong saya disampaikan pasal berapa. Jadi saya tidak menemukan. Sehingga sampai hari ini belum dapat juga, Bang. Sehingga saya berkesimpulan
undang-undang yang tadinya katanya menurut pemerintahan Jokowi itu menguatkan, itu sama sekali bukan menguatkan, tapi sebaliknya melemahkan. Bahkan menurut saya ingin melumpuhkan secara total. Ya, kenapa saya katakan ingin melumpuhkan secara total? Karena selain undang-undangnya direvisi yang melemahkan substansinya, juga diperparah dengan rekrutmen atau seleksi pimpinan KPK pada saat itu yang memasukkan, meloloskan orang-orang yang sebenarnya cacat moral atau yang kita istilahkan orang-orang yang bermasalah. Itu diloloskan baik di Pansel maupun di DPR. Saya harus jelaskan bahwa baik di Pansel maupun di DPR. Karena jangan sampai kita hanya mempersoalkan bahwa yang bersangkutan itu diloloskan hanya oleh DPR, tapi Pansel juga punya kontribusi meloloskan. Itu yang harus clear ya, sehingga tidak ada yang cuci tangan dalam hal ini. Jadi itu yang memperburuk agenda pemberantasan korupsi. Jadi kalau Bang Adnan katakan kenapa IPK-nya jadi turun ya, walaupun stagnan sebenarnya, tapi sebelumnya itu kan turun 4 poin ya, 34, dan itu parah sekali Bang Adnan dalam sejarah Republik Indonesia, itu penurunan yang paling drastis. Karena itu tadi ada dua hal, revisi dan seleksi rekrutmen pimpinan KPK yang meloloskan orang-orang yang saya istilahkan cacat moral. Ini bisa terkonfirmasi lewat kelakuan mereka setelah mereka terpilih. Lili terkonfirmasi cacat moral, Firly terkonfirmasi cacat moral. Kan kalau kita cuma bilang cacat moral, tidak ada bukti, maka kita dibilang memfitnah Bung Adnan. Tapi ini semua terkonfirmasi. Sebenarnya dari awalnya sudah harus ditolak, karena sudah ada sejumlah pelanggaran etik, misalnya seperti Firly, sudah disampaikan di Pansel, sudah disampaikan di DPR, tapi itu semua diabaikan, karena memang kalau menurut saya tujuannya ingin menghancurkan KPK lewat infiltrasi orang-orang yang cacat moral. Jadi KPK mau dirusak dari dalam. Karena kan kalau kita lihat ya Bang Adnan, serangan dari luar terhadap KPK itu mudah ditangkal. Karena kan kita lihat wujudnya tuh siapa yang menyerang. Ya. Makanya setiap serangan KPK yang berasal dari luar, itu seluruh elemen masyarakat sipil bisa bersatu dan KPK untuk menangkalnya karena wujudnya kelihatan. Tapi serangan dalam bentuk infiltrasi orang-orang yang cacat moral ke dalam KPK, wujudnya nggak kelihatan. Tapi akibat yang ditimbulkan itu lebih parah. Bahkan menghancur leburkan marwah kelembagaan KPK. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi kalaupun orang bilang, ini Pak Abraham ini ngomong ini, ngoceh aja. Itu buktinya pemberantasan korupsi tetap berjalan. Ya benar, tapi apakah pemberantasan korupsi yang tetap berjalan itu ada pengaruh signifikan terhadap pemberantasan korupsi secara menyeluruh di Indonesia? Sama sekali tidak. Kira-kira seperti itu Bang. Bukannya pemerintah juga punya program anti korupsi itu Bang? Misalnya Stranas, ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, program zona integritas yang dibesut oleh Kemenpan RB gitu ya, dan berbagai turunan lainnya yang selama ini mungkin diklaim sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Apakah sebenarnya program-program itu gagal dalam meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan korupsi sehingga akhirnya skor IPK kita juga jadi stagnan? Kalau dia berhasil, ada manfaatnya, maka IPK kita tidak seperti sekarang. Kan sudah seperti begitu kira-kira. Tapi yang saya mau katakan, bahwa semua program-program pemerintah tadi yang disampaikan Mbak Adnan, menurut hemat saya, hampir sebagian besar program-program itu lebih bertujuan hanya ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa pemerintah Indonesia punya political will, punya goodwill untuk turut serta di dalam agenda pemberantasan korupsi yang memang juga menjadi agenda internasional ya, lewat UNCIC, kan itu menjadi musuh kita bersama. Jadi sebenarnya program-program yang tadi yang Bang Adnan sampaikan itu sebenarnya
ditujukan, pemerintah membuat itu hanya ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu punya political will yang kuat, punya goodwill yang kuat untuk turut serta dalam memerangi kejahatan korupsi itu. Tapi dalam implementasi itu sebenarnya tidak terlihat secara nyata. Jadi ibaratnya begini Bang Adnan, ini kayak apa tuh ya, lip service aja, pemanis aja gitu, tapi implementasinya nggak kelihatan kan gitu. Kira-kira Jadi seperti gitu. kalau macan ini macan ompong lah ya. Seperti begitu karena perangkat-perangkat pendukung terhadap program-program yang tadi Bang Adnan sampaikan itu tidak dibuat sedemikian rupa. Harusnya kan begini, setiap program itu punya perangkat-perangkat pendukung untuk bisa mendrive program-program tersebut. Tapi menurut saya ada beberapa program yang termasuk program-program pencegahan yang tadi Bang Adnan sampaikan, itu dia tidak disertai dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya, sehingga dia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Sebenarnya seperti itu. Karena memang menurut saya itu dibuat hanya untuk sekedar memperlihatkan kepada dunia luar kita. Sama misalnya kalau kita bicara dalam konteks HAM. Dulu kita pernah buat peradilan HAM ad hoc. Itu kan hanya ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia juga turut serta dalam memerangi pelanggaran HAM dengan membentuk peradilan HAM ad hoc. Tapi kan lihat hasilnya kan nggak ada. Sama seperti gitu kira-kira ilustrasinya. Bung Emerson, apakah ada yang mau digali? Secara singkat, Mas Abraham mau bilang bahwa upaya pemberantasan korupsi di Pak Jokowi ini sebenarnya berhasil, gagal, atau penuh catatan begitu ya? Begini, kalau saya memberikan penilaian, tapi nggak apa-apa karena saya dipaksa memberikan, saya khawatirnya nanti penilaian saya ini dianggap saya lagi baperan. Ya. Terhadap pemerintahan ini. Tapi sesungguhnya saya tidak baperan karena kita punya atau guru yang kejam gitu ya. Ya, atau sesungguhnya oleh karena itu pasti ada indikator yang kita menjadi tolak ukurnya. Kalau tidak ada indikator kan susah juga. Jadi menurut saya kalau kita melihat secara menyeluruh, jangan dilihat case by case ya, tapi secara menyeluruh, maka boleh saya katakan pemerintahan sekarang ini gagal total dalam memerangi kejahatan korupsi yang masuk dalam kategori extraordinary crime, gagal total. Dan itu terkonfirmasi lagi-lagi lewat IPK kita. Kalau dia tidak gagal total, maka setidak-tidaknya kalau dia tidak stagnan, urutan kita nggak turun. Bahkan turun. Ya, jadi dan ironinya Bang Adnan, dia turun dikalahkan kita oleh negara-negara di Asia yang selama ini juga dikritisi sebagai negara-negara yang cacat demokrasi, misalnya Filipina. Itu kan dia lebih baik daripada kita. Sehingga menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa pemerintahan ini gagal total alias Gatot. Bang, kalau kita coba lihat cermin dari goodwill negara di dalam memerangi korupsi dalam konteks apa yang kita hadapi hari ini, yaitu proses pemilihan presiden dan calon wakil presiden, ini apa yang bisa kita jelaskan ini, Bang? Dengan konteks pilpres yang hari ini, proses awal yang juga penuh dengan catatan etika gitu ya, terutama misalnya Gibran yang masuk lewat pamannya di MK, kemudian juga terakhir Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya itu boleh berkampanye, ada tren di mana dirinya juga punya program bansos yang digenjot ya akhir-akhir ini atas nama pemerintah, tapi kemudian ketika dibagi disebut atas nama Jokowi ya dan lain sebagainya. Apakah memang akhirnya kita bisa bilang ya wajar kalau IPK kita itu stagnan gitu, karena cerminan kita bisa lihat juga hari ini ketika pemerintah negara
itu mengelola pilpresnya dengan juga secara serampangan dan tanpa aturan main yang jelas. Gimana, Bang? Sepakat saya. Bang Adnan, sorry, saya bicara agak teoretik sedikit. Kalau kita lihat itu teorinya Friedman ya, bahwa ada 3 yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini walaupun ini teori klasik ya, structure, substansi, dan budaya hukum. Tapi saya mau masukkan satu, berkaitan dengan yang tadi Bung Adnan katakan, bahwa ini karena pemimpin. Leadership. Jadi law enforcement itu bisa berjalan. Kalau kita bicara law enforcement berarti kita bicara juga dalam konteks pemberantasan korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi itu bisa berjalan kalau leadership ada. Leadership dari kepemimpinan tertinggi. Jadi kalau sekarang terpuruk, itu salah satunya karena leadership, kepemimpinan tertinggi yang memang tidak memberikan ruang selebar-lebarnya terhadap jalannya pemberantasan korupsi secara tanpa pandang bulu. Karena mungkin ada pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi yang ada, denyutnya itu adalah denyut muatan politik. Jadi kalau orang awam lihat, ada tuh Pak Abraham, ada orang ditangkap di sana, ada orang yang dijadikan tersangka di kejaksaan. Iya ada, tapi Anda harus gali lebih dalam. Apa kasus-kasus tersebut adalah kasus-kasus yang betul-betul berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi yang sebagaimana mestinya. Tapi kan tidak. Sebenarnya seperti itu sih menggambarkan. Ya belum lagi kalau kita cerita tentang bagaimana Pilpres ya, Pilpres yang akan kita langsungkan nanti di tanggal 14 Februari, ini kan prosesnya semua cacat banget. Kenapa saya katakan cacat? Kita bisa lihat peristiwa di MK, itu kan sangat memalukan ya. Maksud saya begini, akal sehat kita itu tidak bisa menerima itu. Kok ada peristiwa semacam itu terjadi di negara yang mengklaim dirinya bahwa dia negara hukum? Kan begitu. Beda kalau misalnya memang kita negara otoritarian, ya, atau negara yang negara apa ya, negara kekuasaan ya, negara kekuasaan yang single party aja, misalnya di China atau di Korea Utara, itu mungkin kita bisa memaklumi kalau ada peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tapi kita tidak bisa memaklumi karena peristiwa ini terjadi di negara yang mengklaim dirinya adalah negara hukum dan negara yang menurut teori-teori demokrasi katanya lagi 2 kali pemilu, kita akan memasuki era demokrasi yang mapan, yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani oleh negara-negara yang sedang membangun demokrasinya. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa seluruh proses itu sama sekali mengingkari akal sehat kita. Karena lagi-lagi walaupun kita berdebat secara hukum, Bung Adnan ya, bahwa ini ada proses begini, tapi nyata-nyata putusan MK itu sudah memberikan kita gambaran bahwa ternyata putusan yang dilahirkan MK yang meloloskan batas umur itu kan diambil karena adanya pelanggaran etik. Satu, adanya konflik of interest. Konflik of interest, konflik kepentingan Bang Adnan, itu adalah bagian atau cikal bakal dari perilaku korup. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang kita nggak bisa terima. Bahwa dalam proses ini ternyata terjadi hal-hal yang menurut kita pelanggaran hukum. Kira-kira seperti itu, Bung Adnan. Bung Emerson, ada catatan? Ya, secara spesifik ini Mas Abraham Samad ya. Jadi kan Mas Abraham Samad tadi menyatakan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi untuk pemberantasan korupsi dianggap gagal total. Dan kita juga masih ingat sebenarnya Pak Jokowi juga tidak berbuat banyak ketika ada revisi Undang-Undang KPK 2019, bukannya justru misalnya menghalangi niatan sejumlah partai politik untuk mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, tapi kelihatannya juga memberikan karpet merah ya untuk proses pembahasan. Plus lagi tadi kemarin kita ngobrol dengan Di Fitri dan juga kita juga tahu dari Pak Eri Riana bahwa justru janji-janji Perpu sebagaimana pernah dinyatakan akan diusahakan itu juga nggak dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah saya mau spesifik begini Mas Abraham, kan 02 itu bicara soal melanjutkan program-program Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi itu juga dianggap tidak
mumpuni dalam hal pemberantasan korupsi. Bisa dikatakan mungkin ada yang bilang gagal ya. Nah, apa proyeksi Pak Abraham Samad ya kalau 02 yang menjanjikan melanjutkan program Jokowi untuk pemberantasan korupsi ini pemberantasan korupsi ke depan paling tidak 5 tahun ke depan kalau 02 ini berkuasa ini menjadi lebih baik apa jauh lebih suram? Ya, kalau dia nyata-nyata dalam kampanyenya menyatakan melanjutkan program Pak Jokowi, maka dia juga akan melanjutkan IPK yang terpuruk. Begitu. Kan kita melanjutkan, berarti juga nanti dia akan melanjutkan IPK kita yang terpuruk, yaitu di 34. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap sebagai orang yang bisa melihat pernyataan-pernyataan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada catatan bagi saya kalau bicara tentang paslon nomor 2 ini. Ya, tadi prosesnya kan dilalui dengan proses yang melanggar etika dan melanggar hukum. Bukan sekedar melanggar etik, tapi melanggar hukum. Sehingga menurut saya itu menjadi persoalan hukum yang kemudian nanti punya dampak, punya konsekuensi ketika mereka terpilih. Artinya apa? Mereka bisa terpilih tapi tidak legitimate. Itu kan jadi problem sebenarnya. Jadi kita akan menghasilkan pemimpin yang tidak legitimate. Kalau dia tidak legitimate, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah melihat mereka menyampaikan visi tentang agenda pemberantasan korupsi yang disampaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, maka paslon 2 menurut saya itu menyampaikan visi yang sama sekali menurut saya itu tidak menggambarkan political will pemberantasan korupsi itu akan dilakukan secara konkret. Kenapa saya katakan secara konkret? Misalnya begini, dia menyatakan bahwa salah satu cara untuk bisa menekan angka korupsi yaitu dengan menaikkan gaji. Itu yang saya lihat yang dia tonjolkan kan. Oleh karena itu menurut saya kalau itu yang ditonjolkan atau itu yang dijadikan program utama dalam pemberantasan korupsi, maka itu akan keliru besar. Kenapa saya akan keliru besar? Karena dia bilang akan menaikkan gaji-gaji pejabat tinggi agar tidak terjebak dengan perilaku. Itu salah besar teori itu. Kenapa saya bilang salah besar? Karena begini teorinya sebenarnya kalau dalam teori hukum. Kalau di sebuah negara terjadi korupsi, maka kita harus memetakan dulu korupsi apa yang terjadi. Apakah grand corruption atau petty corruption? Kalau dia grand corruption, maka sebenarnya korupsi yang dihasilkan itu lebih banyak berkaitan dengan yang kita sebut corruption by greed. Jadi teorinya itu begini, corruption by greed akan melahirkan grand corruption. Kemudian kalau misalnya kita lihat di negara itu banyak terjadi petty corruption, maka petty corruption itu sebenarnya dilahirkan oleh corruption by need. Tapi ingat, petty corruption itulah yang banyak merusak pelayanan publik. Ya. Contoh misalnya, kalau Anda mau mengurus KTP, SIM itu kan petty corruption, ya kan? Merusak pelayanan publik. Misalnya kita mau urus KTP yang harusnya gratis menjadi 10.000, walaupun kecil ya kita bayar, tapi itu merusak pelayanan publik. Mengurus SIM harus bayar lebih, itu merusak pelayanan publik. Itu apa yang menyebabkan? Itu disebabkan oleh corruption by need. Orang yang bekerja di pusat-pusat pelayanan publik, di sektor-sektor pelayanan publik, itu gajinya kecil. Dan orang yang bekerja di situ adalah orang yang bekerja di level menengah ke bawah, pegawai-pegawai kecil. Bung Adnan, kalau kita misalnya ditangkap polisi lalu lintas di jalan raya, ketika kita tidak memakai helm, kan itu polisi yang rendah pangkatnya, sersan atau apa kan, dan ketika Anda kasih dia 50.000, dia ambil. Kenapa dia ambil? Karena gajinya itu memang rendah. Jadi profil gajinya dalam sebulan tidak mampu memenuhi kebutuhannya dalam sebulan. Itulah yang harus dinaikkan gaji. Walaupun saya tidak ingin ini diterjemahkan bahwa saya mentolerir, bukan maksud saya begitu. Saya cuma mau memperlihatkan teori ini bahwa bayangkan seorang polisi yang ada di pinggir jalan, dia menerima uang 50.000. Bisa nggak Bang Adnan bayangkan di jalan raya yang ramai, orang ini pakaian seragam formal, tiba-tiba Anda memberikan uang 50.000 dan dia ambil. Harusnya kan dia marah.
Harusnya dia marah kepada kita dan menampar kita. Kenapa dia menampar kita? Karena itu seolah-olah kita melecehkan dia. Bayangkan, kita hargai dia 50.000 padahal dia berpakaian seragam di pinggir jalan dilihat semua orang. Tapi kenapa diambil? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena dia kebutuhan itu tidak tercukupi oleh gajinya. Kalau itu yang dimaksud, itu boleh ada namanya kenaikan gaji, tapi itu di level menengah ke bawah. Misalnya kalau ASN itu kenaikan gaji itu bisa dilakukan di golongan 2A gitu ya, 3A ke bawah. Bukan di level atas yang seperti Pak Prabowo nyatakan. Kalau pejabat korupsi Bang Adnan itu bukan corruption by need, tapi itu corruption by greed. Contohnya, bupati korupsi, eselon 1 korupsi, menteri korupsi, gubernur korupsi. Itu bukan karena gajinya kecil, tapi itu corruption by greed. Sehingga jalan keluarnya bukan harus menaikkan gaji. Walaupun bupati menyatakan bahwa gaji pokoknya nggak besar, tapi tunjangannya begitu banyak Bang Adnan. Jadi dengan tunjangan gaji pokok ini dikumpulkan, sebenarnya cukup untuk menghidupi kebutuhan mereka dalam sebulan. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk mereka korupsi. Tapi kenapa mereka korupsi? Karena itu tadi, corruption by greed. Kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat Pak Prabowo bilang menaikkan gaji. Apa yang harus dilakukan kalau itu? Hukuman berat. Jadi ada 3 menurut saya. Kalau kita ingin melakukan pemberantasan korupsi secara masif ya, punya dampak 1, memberikan hukuman berat. 2, pemiskinan. 3, sanksi sosial. Hukuman berat ini Bang Adnan, bukan sekedar misalnya hukuman yang ada di dalam, misalnya undang-undang korupsi kita. Mungkin saja dia sudah memberikan batas minimal 4 tahun ya. Kemudian ada orang divonis 20 tahun, kita menganggap itu sudah cukup berat. Bukan sekedar itu hukuman itu. Menurut saya seluruh perangkat-perangkat hukum yang mendukung pemberantasan korupsi itu harus punya selaras untuk memberikan efek jera, deteran efek. Misalnya begini, ketika seorang koruptor itu sudah dihukum berat, harusnya aturan-aturan tentang misalnya remisi dan lain-lain sebagainya itu tidak boleh diadakan. Karena itu kan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Kalau misalnya itu semuanya tidak dikendalikan, katakanlah undang-undang korupsinya bisa memberikan hukuman yang berat, tapi ada remisi, aturan-aturan yang lain yang bisa diberikan dan itu menjadi privilege bagi koruptor, itu tidak akan membuat efek jera. Harusnya kan seperti di masa lalu, bahwa revisi itu harus diberikan secara hati-hati. Tidak bagi narapidana koruptor, terorisme dan narkoba. Di masa lalu kan begitu, tapi sekarang remisinya itu diobral. Orang bisa dapat remisi sampai 3 kali. Maka jangan heran, walaupun dia 20 tahun vonisnya, dia bisa menjalani mungkin cuma 6 tahun. Karena dia mendapat remisi 3 tahun. Inilah yang menurut saya hukuman berat itu berkaitan dengan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Bukan saja undang-undang KPK-nya, tapi seluruh perangkat ya, itu harus mendukung ke arah sana untuk memberikan deterrent effect. Kemudian kalau kita bicara, itu kan 1, hukuman berat. Bicara tentang pemiskinan. Ketika kita bicara pemiskinan, maka yang seharusnya dipercepat ialah undang-undang perampasan aset. Kan seperti begitu Bung Adnan ya. Agar supaya aset-aset koruptor itu kita bisa sita. Tapi sekali lagi, ketika undang-undang perampasan aset itu belum diundangkan, belum diadakan, bukan berarti kita tidak bisa menyita asetnya loh. Masih ada jalan. Lewat apa? Lewat pemberlakuan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu pernah kita lakukan di masa periode saya pada saat itu. Ada beberapa kasus-kasus korupsi kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang karena kita bisa menyita aset-asetnya, memiskinkan koruptor itu. Sebenarnya itu yang dilakukan. Dan ketiga adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini menarik banget nanya kalau kita lihat. Kan kadang-kadang ketika kita bicara tentang sanksi sosial, jadi ada 3 ini menurut saya cara melakukan pemberantasan korupsi sehingga efektif. Sanksi sosial yang ketiga. Sanksi sosial kadang-kadang ini harus diberikan oleh masyarakat kita sendiri banget. Ya. Misalnya seorang narapidana koruptor, ketika dia keluar dari penjara, dia tidak boleh lagi diberikan privilege. Tidak boleh lagi diberikan tempat di tengah-tengah masyarakat. Tapi apa yang terjadi di struktur masyarakat kita ini sebaliknya. Lihat aja, kemarin Gubernur Sulawesi Tenggara ketika keluar dari penjara itu disambut sebagai
seorang kayak pulang dari medan pertempuran, pahlawan. Kemudian gubernur saya di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah kemarin, juga ketika lepas itu juga mendapat perlakuan seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya masyarakat kita tidak memberikan sanksi sosial. Dia tidak memberikan hukuman sosial kepada narapidana koruptor. Padahal sebenarnya sanksi sosial itu harus diberikan agar supaya orang itu menjadi merasa terkucilkan ketika dia melakukan pelanggaran hukum yang berat. Nah, itu fungsi sanksi sosial. Tapi masyarakat kita tidak memberikan sanksi sosial itu. Kalau di Cina, Bang Adnan, saya lihat begini, ketika rakyatnya enggan memberikan sanksi sosial seperti tadi yang saya katakan, karena mungkin rakyatnya juga abai seperti kita, atau rakyat kita memang sudah mengalami disorientasi value. Saya melihat masyarakat kita ini sudah mengalami disorientasi value, ada nilai yang tergerus, ada nilai yang mulai berubah, ya, sehingga orang tidak lagi bisa memberikan sanksi sosial. Tapi di China, Bang Adnan, ketika sanksi sosial tidak bisa diberikan oleh masyarakat, maka pemerintahnya itu melakukan sebuah tindakan. Apa yang dilakukan? Dia men-take over itu sanksi sosial ke dalam membuat aturan hukum yang sepertinya itu yang diberikan adalah sanksi sosial. Begini, ada undang-undang di Cina, dalam undang-undang itu disebutkan, bagi narapidana koruptor, itu dia tidak boleh lagi menempati jabatan publik atau jabatan politik setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan dalam jeda waktu 30 tahun. Itu sanksi sosial sebenarnya, Bang. Dan jadi ketika pemerintah itu melihat masyarakatnya itu abai tidak memberikan sanksi sosial, maka negaranya melakukan sesuatu untuk menarik sanksi sosial itu di dalam bentuk regulasi. Salah satu itu tadi. Kan kita juga sebenarnya ada, misalnya kemarin undang-undang tentang pemilu ya, jeda waktu bagi korup, tapi itu kan sempat jadi masalah karena dirubah oleh PKPU, tapi walaupun akhirnya kita melakukan judicial review dan kembali diterima 5 tahun. Walaupun menurut saya seharusnya ada undang-undang yang memberikan jeda waktu begitu lama, Bung Adnan, supaya itu membuat orang efek jerah. Cina dia memberikan jeda waktu 30 tahun. Itulah yang dilakukan. Jadi ada tiga hal. Hukuman berat, pemiskinan, sanksi sosial. Paslon 1, paslon 3 mengutarakan bahwa mereka akan menguatkan KPK dengan cara misalnya merevisi paslon 1. Tapi paslon lainnya dia cuma bilang menguatkan KPK. Dia tidak memberitahu kepada kita apa cara yang dilakukan untuk mengembalikan KPK seperti itu. Ya, bagaimana menguatkan KPK-nya gitu ya. Ya, apa cara mereka? Harusnya kan dia memberitahu kepada kita, menyampaikan di dalam penyampaian itu bahwa caranya misalnya seperti paslon 1. Bukan berarti saya ini, Bang Adnan jangan salah paham bahwa saya mendorong orang untuk memilih paslon 1. Cuman dia menyampaikan dengan tegas, merevisi. Walaupun sebenarnya tidak mudah juga bagi paslon 1, Bung Adnan, menurut saya. Karena kalau kita lihat, partai-partai koalisi mereka, yang ada di mereka itu adalah partai-partai yang selama ini juga menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jadi kita belum bisa percaya juga 100%, karena masih kemungkinan dalam batas. Tapi paling tidak kita bisa mendapat gambaran bahwa dia tahu caranya mengembalikan KPK seperti dulu, yaitu merevisi, memperbaiki standar etik dan moral. Itu kan dia sampaikan semua, melakukan pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Tapi saya belum melihat kemarin di antara pasal itu yang menyampaikan tentang bagaimana dia memformulasikan sanksi sosial itu. Kalau ketika sanksi sosial itu tidak bisa diberikan oleh rakyat itu sendiri. Harusnya kan ada peran pemerintah ketika sanksi sosial itu tidak bisa diberikan oleh rakyat, maka pemerintahlah yang mengambil, men-take over peran itu dalam bentuk regulasi seperti yang dilakukan Cina tadi. Seperti begitu kira-kira, Bung At. Bang Samad, tadi Bang Samad menyinggung soal pembatasan ya atau masa jeda dari terpidana korupsi untuk maju lagi sebagai calon pejabat publik. Itu satu poin yang waktu itu memang sudah diwacanakan menjadi regulasi, tapi kemudian bergeser polisinya karena PKPU. Meskipun kemudian kembali lagi. Dulu juga sebenarnya diatur ketentuan untuk tidak terbangunnya politik dinasti.
ya di dalam Oke. konteks elektoral yang mana kemudian undang-undangnya juga digugat melalui MK dan akhirnya disetujui. Jadi pembatasan keluarga berpolitik akhirnya juga musnah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya hubungannya dengan isu juga pengelolaan konflik kepentingan ya, Bang Abraham Samad ya. Isu bagaimana COI itu harus menjadi fondasi kita dalam mengelola republik ini. Nah, COI di dalam pemilu itu juga jelas ya, di dalam Pilpres kali ini juga sangat jelas. Para pejabat publik aktif juga sekaligus capres-cawapres gitu. Nah, tadi kita baru mendengar Pak Mahfud MD mundur ya dari posisinya sebagai Menko Polhukam, meskipun suratnya belum secara resmi disampaikan kepada Jokowi karena Jokowi sedang ada di luar kota. Nah, catatan Bung Samad soal sikap Pak Mahfud ini seperti apa dan apa juga yang harus dilakukan oleh paslon yang lain? Karena kalau paslon satu kan nggak ada beban tuh, Bang. Nggak ada pejabat publiknya kan. Tapi kalau paslon 2 ini kan satunya Menteri Pertahanan, satunya Wali Kota Solo gitu. Nah ini apa implikasinya ini ke depan ya terkait dengan isu bagaimana meminimalisir terjadinya praktek konflik kepentingan di dalam Pilpres, termasuk juga kalau boleh saya bertanya sekaligus ini mungkin yang terakhir, posisi Presiden sendiri dalam kaitannya dengan Pilpres kali ini. Mosok pembantunya mundur, dianya masih aktif misalnya bagi-bagi sembako kemana-mana, bansos kemana-mana atas nama pemerintah, tapi kita tahu itu ada tendensi untuk mengendorse paslon tertentu. Gimana Bang? Ya, pertama kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan Pak Mahfud itu adalah salah satu bentuk etika dan moral politik pejabat publik ya, memberikan contoh. Seharusnya ini diikuti oleh paslon 2 juga, yang juga pejabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Dan juga mungkin bisa dipikirkan oleh Cak Imin yang juga sebagai anggota DPR, walaupun bukan pejabat publik, tapi mungkin bisa dipikirkan juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita harus punya moral dan punya etik dalam bernegara dan berbangsa. Pesan itu kan yang harus disampaikan. Oleh karena itu sebenarnya yang menurut saya yang paling krusial kalau kita melihat jabatan Gibran. Jabatan Gibran ini kan wali kota. Jabatan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Kan begitu, berkaitan erat dengan pelayanan publik. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa ketika dia melakukan kampanye ke sana kemari, maka tupoksinya sebagai wali kota, tupoksinya untuk melayani masyarakat, untuk melayani publik itu menjadi terganggu. Itu fatal menurut saya. Oleh karena itu sebenarnya harusnya ini akan dicontoh oleh Gibran ya, untuk kalau dia betul-betul memahami tentang etika pejabat publik itu dia harus mundur dong. Belum lagi kalau kita bicara bahwa kan memang sebelumnya dia sudah punya masalah ketika MK meloloskan. Harusnya itu semua dia pertimbangkan bahwa ketika dia sudah masuk sebagai calon, maka dia tidak boleh merangkap lagi. Dia harus rela mengundurkan diri karena jabatan wali kota itu adalah jabatan pelayanan publik yang mengurus rakyat. Ya, bagaimana bisa dia mengurusi rakyat di Solo kalau dia hari-harinya berkampanye? Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Walaupun memang banyak orang tadi juga menelpon saya, Bung Adnan, Pak Bram, kenapa Mahfud itu baru mundur? Kenapa nggak dari dulu? Tapi menurut saya nggak ada masalah. Ya, menurut saya nggak ada masalah. Yang penting kita lihat Pak Mahfud punya goodwill ya, punya keinginan yang kuat untuk memberikan contoh kepada kita semua bahwa karena kalau tidak itu kan ada dua. Pertama bisa saja tadi ya tupoksi dia itu akan terganggu. Kemudian kedua dia akan bisa menyalahgunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka. Kan kita tidak bisa membedakan tuh, misalnya kalau Gibran pergi ke suatu daerah atau Mahfud pergi ke suatu daerah kalau dia belum mundur, itu duit siapa yang digunakan? Atau
dia datang ke sebuah acara, apakah dia diundang kapasitasnya sebagai menteri atau sebagai wali kota atau sebagai capres? Itu kan agak susah membedakan kan. Jadi ya konflik of interest, lagi-lagi konflik of interest. Oleh karena itulah memang harusnya mundur agar supaya kita menjaga yang namanya konflik of interest itu. Dan menurut hemat saya ini lebih diperparah lagi karena praktek-praktek ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan harusnya memberikan keteladanan. Contoh kan harusnya memberikan contoh bahwa sebagai kepala negara, ya orang yang paling punya kekuasaan tertinggi di Republik, dia harus memberikan contoh bahwa dia juga tidak terlibat konflik of interest di dalam pilpres ini. Apa itu? Dia tidak boleh memperlihatkan kepada rakyat dia berpihak kepada salah satu calon. Itu kan konflik of interest namanya. Etika. Dan lebih parah lagi ketika dia nyata-nyata dengan vulgar menyatakan, tidak apa-apa kok saya bisa kampanye. Dan menghimbau juga, bukan menghimbau, dan menyatakan juga bahwa menteri juga nggak apa-apa. Ini menurut saya sesuatu yang sangat fatal dilakukan oleh kepala negara ya, yang seharusnya memberikan keteladanan. Jadi kepala negara itu bukan tadi itu kan susah. Kenapa saya bilang susah? Itu ada sesuatu yang diemban yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti misalnya memberikan keteladanan, memberikan contoh. Jadi kalau di sebuah negara, itu kan begini, apa yang terjadi di sebuah negara, cerminan masyarakat banyak itu adalah cerminan pemimpin di sebuah negara. Oleh karena itu menurut saya, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa kedepannya mungkin Bung Adnan, orang boleh tidak setuju dengan saya, tapi nggak apa-apa saya menyampaikan di forum ini. Kita harus punya tradisi. Indonesia harus punya tradisi bisa menghadirkan dan bisa membawa mantan presiden ke meja persidangan. Kenapa ini harus menjadi tradisi, harus menjadi contoh? Karena selama ini kita tidak punya tradisi, kita tidak punya contoh membawa presiden kita ke meja persidangan, padahal nyata-nyata presiden itu misalnya sudah melakukan pelanggaran ketika dia masih menjabat. Soeharto kemarin, kita gagal ya membawa dia ke persidangan sehingga terulang lagi. Kita lihat contoh ya, Malaysia, negara tetangga kita, dia sudah mulai punya tradisi membawa mantan presiden, mantan Perdana Menterinya Najib. Kemudian kita lihat Korea, mantan presidennya juga dibawa. Ini kan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Ada pesan yang ingin disampaikan kalau ini kita menjadikan tradisi bahwa, hai kepala negara, you bukanlah orang yang untouchable. You bukanlah orang yang punya kekebalan hukum. You tidak punya imunitas. Anda juga berlaku yang namanya equality before the law. Ini yang kita tidak punya. Oleh karena itu, maka setiap presiden berikutnya itu bisa mencontoh kelakuan-kelakuan presiden sebelumnya yang ugal-ugalan. Ini menurut saya yang kita harus pikirkan, Bung Adnan. Kita harus punya tradisi membawa presiden ke meja pesakitan kalau dia melanggar konstitusi dan hukum. Oke, Bung Abraham Samad, ini kita sudah 1 jam nggak berasa ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali untuk insight-nya, sangat bernas, cerdas, dan menggugah, provokatif, akan tetapi tetap akan sangat penting bagi kita untuk membangun satu pemerintahan yang lebih kredibel ke depan dengan bekal leadership yang juga kuat. Karena tadi ketika kita ngomong soal IPK Indonesia yang stagnan, ya salah satu problemnya karena kita nggak punya leader yang bisa memberikan contoh bagaimana memberantas korupsi secara serius. Alih-alih memberi contoh yang baik soal isu anti korupsi, justru sebaliknya memberikan contoh yang buruk mengenai anti korupsi. Ya, lewat skema-skema revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga kebijakan-kebijakan anti korupsi yang lemah, ditambah lagi ya perilakunya di dalam konteks Pilpres kali ini. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Bang Abraham Samad. Semoga apa yang kita sampaikan berguna. Jangan lupa subscribe channel kita, channelnya Bang Abraham Samad di @abrahamsamadSpeakUp. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam anti korupsi, sampai jumpa. Assalamualaikum.